12. Berdebat. Wisnu tidak kuasa menahan amarahnya setelah mengetahui Reno kembali mendekati Sarah seperti dulu. Laki-laki itu segera menaiki kendaraan roda 4 miliknya, lalu meluncur dari tempat sarapan favoritnya, bubur ayam Spensiks. Bubur ayam Spensiks merupakan salah satu tempat yang menyediakan menu sarapan andalan di kota Surabaya, yaitu bubur ayam. Di tempat ini pengunjung dapat menikmati bubur ayam dengan topping hati ampela yang enak dan lezat. Bubur ayam Spensiks adalah tempat favorit Wisnu dan Sandra sejak mereka menjalin hubungan sebagai kekasih. Tempat ini buka setiap hari, mulai dari jam 6 pagi hingga jam 11. Di sini Wisnu dapat menikmati bubur ayam yang merupakan makanan kesukaannya sejak masih anak-anak. Wisnu sangat bahagia menikmati sarapan bersama wanita yang dia cintai di tempat ini. Namun, Wisnu tidak menyadari apa yang dia lakukan kali ini. Laki-laki itu dengan penuh amarah telah meninggalkan sang kekasih di tempat favorit mereka. Dia sangat marah setelah melihat foto yang dikirimkan Reno. Wisnu melajukan mobilnya menuju rumah, bukan ke kantor. Dia ingin segera menemui adik sepupu yang telah mengundang amarahnya pagi ini. Dia tidak terima dengan kedekatan laki-laki itu dan Sarah. Sementara itu, Reno merasa puas karena telah berhasil mengirimkan foto dirinya dan Sarah kepada Wisnu. Laki-laki itu meminta seseorang yang mengambil foto tadi agar segera meninggalkan rumah Wisnu, sedangkan dia memilih masuk menemui Bu Siska. Pagi Tante, Reno menghampiri Bu Siska yang sedang duduk menata tanaman di taman belakang. Reno, kamu kemana aja? Keluar kota lagi? Bu Siska terkejut melihat kedatangan keponakannya tersebut. Tante bisa aja, masa keluar kota mulu? Reno pun memilih duduk di samping Bu Siska. Tapi kamu udah lama gak kesini? Udah sebulan ya? Wanita paruh baya itu mengingat kedatangan Reno ke rumahnya sebulan yang lalu. Akhir-akhir ini lagi sibuk Tante. Reno memberikan alasan. Bu Siska tidak tahu kalau keponakannya tersebut sengaja menghindar dari Wisnu karena kesalahpahaman yang terjadi sebulan yang lalu. Sementara itu, kini Wisnu telah tiba di rumah. Dia segera menuju kamar untuk menghampiri Sarah. Sang istri sangat terkejut melihat keberadaan suaminya, sebab dia tahu kalau Wisnu sedang bersama Sandra. Dia mengetahui itu dari foto yang dikirimkan Tasya. Ada apa Mas? Bukannya Mas sudah ke kantor? Sarah pun segera duduk dari rebahan. Wisnu menatap Sarah sangat tajam. Dia pun duduk di samping wanita itu, lalu menunjukkan foto yang ada di ponselnya. Ini yang kamu lakukan saat saya nggak di rumah. Sarah terkejut melihat foto dirinya di bedah pipi milik sang suami. Ini, Sarah tidak tahu harus berkata apa. Kenapa? Kamu nggak bisa jawab? Wisnu memegang dagu Sarah dengan kasar. Dia kembali menunjukkan amarah di depan wanita itu. Ini nggak seperti yang Mas pikirkan. Sarah pun memberikan jawaban. Apa pantas seorang istri bersentuhan seperti ini dengan pria lain? Tanya Wisnu sambil menunjuk foto di ponselnya. Laki-laki itu tidak ingat dengan apa yang dia lakukan di luar sana bersama wanita yang bukan istrinya. Ini salah paham Mas. Saya membenci laki-laki ini. Di mana dia? Wisnu pun menjauhkan tangannya dari dagu Sarah. Laki-laki itu akhirnya beranjak dari kamar lalu segera mencari keberadaan Reno. Wisnu bertemu dengan Bi Inah yang sedang membersihkan ruang keluarga. Dia pun menanyakan keberadaan Reno kepada wanita itu. Bi Inah tampak heran melihat kemarahan yang terpancar dari wajah Wisnu. Asisten rumah tangga itu akhirnya meminta anak majikannya tersebut menuju taman belakang. Reno, teriak Wisnu memanggil adik sepupunya setelah dirinya berada di taman belakang. Bu Siska dan Reno sangat terkejut melihat keberadaan Wisnu. Bukannya kamu udah berangkat ngantor? Tanya Bu Siska kepada anaknya. Saya sengaja pulang Mi, saya ada urusan dengan Reno. Wisnu pun meraih tangan Reno lalu membawanya pergi dari tempat itu. Reno merasa menang karena Wisnu telah terpengaruh dengan foto yang dia kirimkan tadi kepada kakak sepupunya tersebut. Reno sengaja melakukan itu karena tidak terima dengan apa yang dilakukan Wisnu kepada Sarah, menemui wanita lain sedangkan istrinya sedang hamil. Apa tujuanmu mendekati Sarah, ha? Tanya Wisnu kepada Reno. Saat ini mereka di depan teras rumah. Ingin memberikan perhatian. Kenapa?
Reno memberikan jawaban dengan santai. Wisnu sangat kesal mendengar pengakuan Reno. Tanpa berpikir panjang, dia pun mendaratkan pukulan di pipi laki-laki tersebut. Kali ini bukan hanya sekali seperti sebulan yang lalu, tetapi 3 kali. Mulut Reno akhirnya mengeluarkan darah. Bu Siska sangat marah dan kecewa dengan apa yang dilakukan Wisnu kepada Reno. Dia pun meminta kedua laki-laki itu duduk di ruang keluarga. Wanita itu ingin tahu titik permasalahan yang terjadi antara sang anak dan keponakan. Kalian benar-benar gak tahu malu. Bu Siska menaikkan suara di depan Wisnu dan Reno. Sebenarnya apa masalah kalian berdua? Dia yang salah, Mi. Wisnu menunjuk Reno. Kak Wisnu yang salah, Tante. Reno tidak terima dengan tuduhan Wisnu. Kau yang salah, kenapa kau dekati istri saya? Wisnu mengarahkan jari telunjuk kanannya kepada Reno. Kalau benar dia istri kakak, kenapa kakak tega bermesraan dengan wanita lain di luar sana? Reno menunjuk ke arah Sarah yang sedang duduk di samping Bu Siska. Sarah terkejut mendengar kalimat yang keluar dari mulut sang suami tadi. Apa maksud kamu, Ren? Tanya Bu Siska. Wanita parubaya itu tampak bingung. Reno akhirnya memberikan penjelasan kepada Bu Siska. Laki-laki itu menceritakan apa yang pernah dia lihat selama ini. Dia mengaku sering menyaksikan kemesraan Wisnu dan Sandra di luar sana. Reno juga menyebut Wisnu sebagai pria yang tidak bertanggung jawab. Sudah mendapatkan istri yang baik, setia, dan cantik, tetapi masih saja tega berhubungan dengan wanita masa lalunya. Reno dengan tegas mengatakan bahwa Wisnu tidak pantas untuk Sarah. Reno mengaku tidak terima dengan perselingkuhan yang dilakukan kakak sepupunya tersebut. Oleh karena itu, dia ingin memberikan perhatian kepada Sarah. Diam kau jelas gak pantas memberikan perhatian pada istri saya. Wisnu mengeluarkan amarahnya di hadapan Reno. Apa kakak pernah memberikan perhatian pada Sarah? Apa kakak pantas menjadi suaminya? Reno justru melontarkan pertanyaan yang menyudutkan Wisnu. Cukup Kak Reno. Sarah tiba-tiba membuka suara. Kakak gak pantas bicara seperti itu pada Mas Wisnu. Dia suami saya, Kak. Saya tidak akan diam jika orang lain bicara kasar padanya. Wisnu terkejut mendengar pengakuan Sarah. Lihat, Kak, istri yang kakak hianati tetap membela kakak. Di mana hati nuranimu, Kak? Reno menatap tajam ke arah Wisnu. Apa benar yang Reno katakan, Wisnu? Tanya Bu Siska tiba-tiba. Apa kamu gak kasihan lihat istrimu yang sedang hamil? Bagaimana kalau ini mempengaruhi kandungannya? Bu Siska sangat sedih. Dia tidak sanggup membayangkan apa yang Sarah pikirkan saat ini. Wanita parubaya itu tidak tahu kalau sang menantu telah mengetahui apa yang Wisnu lakukan selama ini. Mami gak perlu khawatir, saya gak apa-apa. Saya juga udah tahu hubungan Mas Wisnu dengan Mbak Sarah. Sarah memegang tangan ibu mertuanya. Apa? Kamu tahu apa yang Wisnu lakukan? Bu Siska memegang pipi kiri menantunya. Iya, Mi. Saya tahu kalau Mas Wisnu sangat mencintai Mbak Sarah. Sarah berusaha tegar di depan Bu Siska. Tapi Wisnu itu suami kamu, sayang. Wanita parubaya itu bingung melihat sikap Sarah yang tampak tenang. Saya bisa apa, Mi? Mas Wisnu ada untuk saya saat hamil seperti ini sudah menjadi anugerah untuk saya. Saya tidak ingin menjadi istri yang banyak nuntut. Banyak nuntut? Apa yang kamu tuntut, sayang? Wisnu itu suamimu. Kamu berhak atas dirinya. Bu Siska benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiran menantunya. Sarah berusaha memberikan penjelasan kepada Bu Siska. Wanita cantik itu mengaku akan mengikuti apa yang diinginkan suaminya. Dia juga dengan yakin mengatakan bahwa kebahagiaan Wisnu yang terpenting baginya. Reno tertegun mendengar kalimat yang keluar dari mulut Sarah. Dia makin kagum dan terpesona terhadap istri kakak sepupunya tersebut. Reno sangat menyesal karena dipertemukan dengan Sarah setelah wanita itu berstatus sebagai pendamping hidup Wisnu. Reno sering berpikir, jika seandainya Sarah bukan istri kakak sepupunya, dia ingin memberikan kebahagiaan kepada wanita itu. Reno tidak sanggup membayangkan perasaan Sarah yang telah dikhianati oleh suaminya. Mami benar-benar gak ngerti dengan jalan pikiran kamu dan Wisnu. Bu Siska segera beranjak dari ruang keluarga menuju kamarnya. Wisnu pun menghampiri Sarah lalu meraih tangan wanita itu. Mereka meninggalkan Reno yang kini tinggal sendiri.
Pasangan suami istri tersebut berjalan memasuki kamar, sementara Reno memilih pulang ke rumahnya. "Kamu nggak apa-apa?" Wisnu mengusap dagu Sarah. Dia mengingat apa yang dilakukan tadi kepada sang istri ketika melihat foto kiriman Reno di ponselnya. "Nggak apa-apa, Mas. Oh ya, Mas nggak ngantor?" Wisnu dan Sarah akhirnya duduk di tempat tidur. "Hari ini saya lagi malas. Saya mau istirahat di rumah." Wisnu pun mulai membuka kancing kemeja yang dia kenakan. "Mas mau sesuatu? Saya ambilkan." "Gak perlu, kamu di sini aja." Sarah merasa aneh melihat sikap sang suami. Walaupun akhir-akhir ini Wisnu sudah menunjukkan perubahan sikapnya, tetapi kali ini benar-benar berbeda menurut Sarah. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Wisnu. Dia pun meraih benda pipi itu dari sako kemejanya. Setelah melihat layar, dia langsung menolak panggilan tersebut, lalu mematikan ponsel, kemudian menyimpannya di laci nakas. "Siapa yang menelpon Wisnu?"